Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita, yaitu adalah perang Badar ya. Nah, itu adalah pembahasan di buku khusus mengenai perang Badar yang lebih lengkap. Dan kemudian ada fakta-fakta yang kemudian tidak kita ketahui. Ya, maksudnya mungkin tidak kita ketahui. Nah, mungkin dari kalian mungkin sudah ada yang mengetahuinya, tapi saya pribadi juga pas baru pertama kali baca buku ini baru pertama kali nih. Terkait dengan perjalanan pasukan Quraisy ya, Mekah ketika menuju ke perang Badar itu, ke Badar maksudnya. Dan kemudian ternyata ada fakta-fakta yang fakta-fakta menyakitkan sebenarnya. Banyak dari mereka yang kemudian terpaksa ikut karena ya dikompor-komporin lah ya sama Abu Jahal gitu, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, dan kemudian kita langsung saja deh share screen, let's go. Di sini kita bisa melihat ada Abu Jahal yang kemudian berangkat dengan hati penuh kebencian, dan kemudian Uqbah bin Abi Mu'id berperang untuk menumpahkan darah Ibnu Abdillah yang telah berjanji hendak membunuhnya. Terus kemudian ada Al-Nadar bin Al-Harith pergi dengan hati dipenuhi hasrat untuk melawan dan menghancurkan Muhammad tentunya sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, baik, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah menunggangi seekor unta merah. Unta merah ini unta yang sangat spesial. Ia berangkat bersama pasukan Quraisy meskipun dengan tidak hati yang penuh. Nah, ini dia nih, Utbah bin Rabi'ah. Ia telah mendengar kabar bahwa tentang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Ia sendiri memiliki pendapat yang berbeda dari kebanyakan orang Quraisy. Baginya, jika mereka berhasil membunuh Muhammad, maka cukuplah darahnya sebagai tebusan bagi semua Bani Hashim. Dan jika Muhammad SAW keluar sebagai pemenang, maka itulah nasib yang harus ditanggung kaum Quraisy. Bagi Utbah bin Rabi'ah, setelah peperangan tersebut, tidak perlu ada lagi peperangan. Seandainya tidak ada hasutan permusuhan dan kedengkian yang dikobarkan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW, niscaya Utbah bin Rabi'ah telah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ia merasa terpaksa ikut pergi berperang. Ia pergi karena Hulaifah bin Al-Hadrami dibunuh oleh Waqid ibn Abdillah At-Tamimi di bulan Haram ketika Muhammad SAW mengutus satu peleton mata-mata di bawah pimpinan putra bibinya, yaitu Abdullah bin Jahash pada bulan Rajab. Ia telah bersiap-siap membayar diat Hulaifah dan menghapus air mata seandainya tidak ada desakan dari Ibnu Al-Hanzalah. Maksudnya adalah Abu Jahal bin Hisham, untuk menghabisi Muhammad SAW dan para pengikutnya demi mengembalikan kehormatan Quraisy. Oke. Tidak jauh dari Utbah tampak Hakim bin Hizam yang tampak gelisah di atas tunggangannya. Ia sama sekali tidak terlihat tenang, apalagi bersemangat. Ia pergi berperang karena dorongan Ibnu Hanzalah. Lagi-lagi si pria itu, Abu Jahal ya, bapaknya kebodohan. Ia adalah pengelola Darun Nadwa. Sekian lama Darun Nadwa itu adalah ini ya, parlemennya ini Quraisy ya, Mekah. Sekian lama Darun Nadwa telah menjadi tempat pertemuan dan tempat berunding para pemimpin Quraisy. Dialah yang mengelola tempat itu dan memimpin setiap perundingan di sana. Pendapatnya kerap menjadi rujukan dalam berbagai persoalan yang dihadapi warga Mekah. Namun berbagai kejadian telah memaksanya berada di bawah pengaruh Abu Jahal. Sehingga saat itu pun ia pergi tanpa pertimbangan dan pemikiran. Ia keluar untuk memerangi kaum muslim, padahal ia sendiri bisa memahami alasan Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hendak merebut harta mereka sendiri yang ada di tangan Abu Sufyan. Oke. Ia tidak pernah melupakan saat-saat ketika penduduk Mekah memboikot keluarga Bani Hashim. Bibinya sendiri yaitu Khadijah binti Khuwailid berada di tengah kaum yang diboikot. Ia ingat betapa keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib menderita kelaparan sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa makan dedaunan. Ia juga ingat bagaimana suatu hari ia membawa barang dagangan sepulangnya dari Syam, lalu menyelundupkan seekor unta yang paling lemah yang membawa bahan makanan memasuki wilayah Bani Hashim.
Ia melihat bagaimana wanita dan anak-anak Bani Hashim berebut makanan yang diselundupkannya itu. Siapa tadi namanya? Yaitu adalah Hakim bin Hizam. Ingat-ingat tuh ya nama-namanya ya. Gitu. Oke, namun tidak lama setelah itu bibinya yang mulia Khadijah radhiyallahu anha meninggal membawa agama yang diajar suaminya Muhammad SAW. Seandainya saat itu ia mengikuti perasaannya lalu menggiring beberapa ekor unta membawa makan yang lebih banyak lalu memberikannya kepada Bani Hashim, bisa jadi Khadijah tidak jatuh sakit dan meninggal. Namun saat itu ia lebih takut kepada celaan dan kecaman kaumnya. Sungguh, tidak ada yang lebih dibencinya saat itu selain menunggang unta dan bergerak menuju Badar untuk menyerang Muhammad SAW dan para pengikutnya. Raut wajahnya ketika beranjak pergi tidak berbeda dari raut wajahnya sebelum hari itu. Ia telah bersumpah kepada berhala-berhala sesembahannya dan setiap kali mengundi dirinya yang keluarnya adalah ya jangan perangi Muhammad gitu ya maksudnya, Muhammad SAW. Nah itu adalah sesuatu yang dibencinya. Seandainya bukan karena dorongan dan hasutan Abu Jahal, pasti ia tidak akan pergi menuju Badar. Lagi-lagi pria itu, Abu Jahal. Yang dicatat gitu ya, karena ini desakannya dia atau orasinya dia Abu Jahal itu. Abul Bukhturi bin Hisham bin Abd al-Harith bin As'ad ikut dalam rombongan Quraisy dengan pikiran bersaput keraguan, ragu-ragu dia. Ia ingat saat-saat dirinya terlibat dalam gerakan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dialah yang meminta kaum Quraisy untuk menurunkan lembar kesepakatan Quraisy yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memboikot keluarga Muhammad SAW. Nah itu ya, Abul Bukhturi dia singkatnya itu ya, dia menjadi pelopor gitu untuk menurunkan ini ya, piagam boikot itu ya, boikot keluarganya Nabi Muhammad SAW. Mereka telah bersumpah setia tidak akan menjual dan membeli apapun dari Bani Hashim. Nah isi dari piagamnya itu adalah itu. Mereka bersumpah tidak akan menikahi dan dinikahi oleh keluarga tersebut. Oke. Mereka juga bersumpah memutus segala bentuk hubungan dan pergaulan dengan keluarga tersebut. Saat itu ia berkata kepada Abu Jahal di masjid, kami tidak ridho terhadap apa yang dituliskan dalam lembar perjanjian itu dan kami tidak menyepakatinya. Ia tetap bersama para sahabatnya hingga mereka mengeluarkan Bani Hashim dari daerah boikot dan membatalkan segala kesepakatan yang berkaitan dengan pemboikotan. Jika pemboikotan itu merupakan bentuk hukuman bagi Muhammad dan SAW dan para pengikutnya, maka ia merasa gagal karena tidak dapat membatalkan hukuman dan ketetapan itu. Gitu ya, Abul Bukhturi. Oke. Lagi-lagi pria itu, Abu Jahal. Dan tidak ada lagi yang lebih membenci untuk pergi ke medan Badar pada hari itu selain Al-Haris bin Amir. Wah, dia sangat benci banget tuh, Al-Haris bin Amir. Dia benci banget untuk pergi ke medan Badar. Oke. Medan Badar. Dikisahkan bahwa ia mengatakan akan lebih baik lagi Quraisy untuk diam aja deh, gak usah pergi ke Badar. Memang aku sendiri memiliki saham dalam kafilah dagang Abu Sufyan itu. Bisa jadi hartaku telah direbut Muhammad SAW dan para pengikutnya, tetapi harta Bani Abdul Manaf juga sirna mereka rebut. Gitu. Harusnya kita diam aja di sini gitu, kata si dia itu, Al-Haris bin Amr. Gitu. Nggak apa-apa deh, hartaku diambil Muhammad SAW. Tapi kan yang lain teman-temanku juga. Jadi maksudnya adalah ya kita kan udah jadi solid gitu lah, sama-sama direbut Nabi Muhammad gitu ya. Tetapi kau termasuk pimpinan Mekah, kenapa kau tidak mau pergi? Gitu. Memang kaum Quraisy telah bersepakat untuk pergi ke Badar. Aku melihat ada beberapa orang yang sesungguhnya tidak mau pergi dan mereka punya alasannya juga. Aku sendiri benar-benar benci untuk pergi dan aku sungguh tidak peduli jika orang Quraisy tahu bahwa aku tidak mau pergi. Bodoh amat dan nggak apa-apa. Namun lagi-lagi pria itu tuh Ibnu Hanzalah alias yaitu si pria itu, Abu Jahal, adalah laki-laki buruk di tengah kaumnya. Aku tahu ia menghasut kita untuk pergi semata-mata karena ia takut melawan penduduk Yasrib. Gitu ya. Domdom bin Amr datang dan bergaung dengan pasukan Quraisy. Saat itu ia masih terikat kontrak dengan Al-Harith untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Domdom mendekati Al-Harith dan berkata, "Wahai Abu Amir, dengarlah.
Aku bermimpi buruk yang mungkin tidak akan engkau sukai. Aku bermimpi seakan-akan tengah menunggangi unta tungganganku, lalu tiba-tiba aku melihat air mata milikmu mengalirkan darah dari atas hingga bawah. Al-Haris menjawab, agar kau tahu, tidaklah seseorang keluar menuju satu arah yang lebih kubenci selain arah yang sedang kutuju saat ini. Gitu. Al-Haris mengatakan, ya sebenarnya gue nggak pengen ke sono gitu ya, ke Badar gitu. Gue benci banget ke arah sini. Terus kata Dom-Dom, kalau begitu ya udah pulang aja, diam di rumah. Terus kata Al-Haris, seandainya lo ceritain mimpi itu sebelum gue pergi, maka ya udahlah gue nggak bakal keluar gitu. Jadi ya udah terlanjur pergi, ya udah. Ya udah kita perang lah gitu. Udah terlanjur keluar rumah gitu. Ada banyak orang Quraisy lain yang sebenarnya tak mau pergi, tetapi mereka tetap pergi dengan berat hati dan terpaksa, termasuk diantaranya Al-Akhnas bin Shuraid. Ia berasal dari Bani Zahroh dan masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sepupu Muhammad bin Abdullah. Al-Akhnas dan kaumnya terpaksa berangkat, sebagaimana juga orang-orang dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Seandainya tidak ada kecaman dan celaan dari orang-orang Quraisy, niscaya mereka tidak akan pergi untuk memerangi putra Aminah, bunga yang telah gugur dari Bani Zahroh. Seandainya mereka mendapatkan sebab untuk berpaling, pasti mereka langsung berpaling dan pulang ke rumah. Oke. Nah ini gambar ini ya, gambar pertemuan antara Makkah dan juga pasukan Makkah dan pasukan Madinah di Badar. Dan ini sepertinya kafilah Quraisy ya, dari Syam terus kemudian berhasil belok. Dan kemudian sebenarnya berhasil ke Makkah gitu. Nah, ketika lagi OTW itu, ketika mendengar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb telah selamat tiba di Makkah, Al-Akhnas mengajak kaumnya pulang ke rumah masing-masing meninggalkan barisan Quraisy. Ia berkata kepada Bani Zahroh yang saat itu menjadi sekutunya, "Wahai Bani Zahroh, hartamu telah selamat. Begitu pula kawan-kawanmu. Tujuan kalian berangkat ke sini untuk melindungi harta kalian. Karena itu kembalilah, pulang. Kalian tidak perlu lagi keluar, kecuali demi mempertahankan rumah, tanah, dan harta dagangan. Jangan dengerin omongan laki-laki ini." Gitu. Pria ini. Ujarnya sambil menunjuk kepada Abu Jahal. Kemudian mereka pulang. Tokoh Quraisy lain yang pergi dengan hati diliputi ragu dan takut adalah Umayyah bin Khalaf. Wah ini, dia sudah diramal bakal mati gitu ya. Dan si Umayyah bin Khalaf ini percaya kalau misalkan keluar rumah dia bakal mati gitu. Hatinya bergetar, takut luar biasa. Sebelum hari itu ia memimpikan sesuatu yang sangat menakutkan. Perasaannya berubah-ubah tak menentu, bagaikan kepak sayap burung kecil yang bergerak mengikuti arah angin. Ia sangat kesal dan marah luar biasa kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth karena telah mencela dan menghinanya saat bilang tidak akan pergi. Gitu. Nah sebenarnya dia Umayyah itu udah pengen diam aja di rumah gitu ya, nggak pengen keluar rumah gitu. Nah, tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Abu Jahal mendatanginya di masjid. Uqbah membawa pedupaan, sedangkan Abu Jahal membawa celak dan pemalit. Nah, intinya begini. Uqbah meletakkan pedupaan di depan Umayyah dan berkata, "Hai Abu Ali, gunakanlah pedupaan dan kemenyan ini karena kamu sebenarnya seorang wanita." Gitu. Jadi dikasih wewangian khas wanita gitu ya sama si Uqbah. Tak mau kalah, Abu Jahal pun berkata, "Hai Abu Ali, pakailah celak ini karena kamu adalah perempuan." Maksudnya pakaian gitu ya. Pakaian ini, pakaian perempuan karena kamu itu perempuan gitu. Nggak gentle kamu itu. Itu kata Abu Jahal gitu ya. Ungkapan mereka itu benar-benar melukai hatinya sehingga ia berkata, "Semoga Allah menghinakanmu atas segala apa yang kau katakan." Kemudian itu pun mempersiapkan diri untuk pergi bersama kaum Quraisy lain. Gitu. Sebenarnya Umayyah itu sudah dia nggak pengen keluar Mekah karena diramalkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia bakal mati gitu ya, meninggal dunia, tewas maksudnya, tewas gitu. Sehingga ya udah dia pengennya di rumah, tapi atas takdir Allah ya dia akhirnya pergi juga gitu, menjemput takdirnya gitu ya. Setan-setan Quraisy menyeru mereka untuk pergi adalah ini dia nih, si pria ini nih, Abu Jahal bin Hisham, Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan Al-Nadar bin Al-Harith.
Mereka menghasut kaum Quraisy untuk pergi semata-mata demi memuaskan nafsu dan kedengkian kepada Muhammad SAW. Banyak di antara Quraisy yang keluar saat itu merasa terpaksa dan sebenarnya nggak mau berperang. Sambil berjalan mereka berharap kafilah Abu Sufyan bisa melepaskan diri dari sergapan Muhammad SAW sehingga mereka punya alasan untuk pulang ke rumah masing-masing. Gitu. Pada kenyataannya memang kafilah dagangnya Abu Sufyan ini memang bisa melepaskan diri. Tapi yang namanya sudah ditakdirkan Allah mereka bakal ketemu di Badar, maka ya mereka tetap bakal menjemput takdir itu. Gitu ya. Nah, gara-gara si setan-setan ini ya, Abu Jahal, Uqbah dan juga Al-Nadr. Mimpi Atikah binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi ya, yang sebelumnya mereka olok-olok, kini seakan-akan terus menyertai perjalanan mereka dan mengguncangkan tanah di bawah tunggangan mereka. Mereka berhenti di Marra Zahron. Abu Hisham menyembelih 10 ekor unta untuk semua rombongan Quraisy. Mereka beristirahat di sana. Sementara para wanita dan para budak yang ikut serta dalam rombongan itu menyanyikan berbagai lagu perang dan menabuh aneka tabuhan. Mereka juga minum arak dan bersenang-senang. Setelah cukup beristirahat, mereka gerak kembali melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di Usfan, mereka kembali berhenti dan beristirahat. Kali ini giliran Sufyan bin Umayyah yang menyembelih untuk mereka 9 ekor unta. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di Qadid. Di sana Suhail bin Amr menyembelih 10 ekor unta. Mereka berjalan kembali meninggalkan Qadid hingga tiba di Jufah. Di sana Utbah bin Rabi'ah menyembelih 10 ekor unta. Kok ini keren-keren banget ya. Maksudnya unta itu kan gede ya. Tapi kemudian disembelih oleh satu orang gitu. Atau mungkin orang-orang lain kayak megangin gitu ya. Terus kemudian satu orang itu menyembelih gitu. Jadi di sini disebutin satu orang doang. Oke. Ketika tiba di Saniyah Al-Baido, Adas. Maksudnya ini nama orang ya, Adas. Budak milik Utbah dan Syaibah yang pernah mencium kepala Rasulullah SAW ketika beliau mendapat perlakuan keji dari Bani Saqif di Taif. Duduk beristirahat. Orang Quraisy berjalan melewatinya dan mengabaikannya. Ketika Utbah dan Syaibah, keduanya putra Rabi'ah, jadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, melewatinya, Adas lompat dan mencengkeram kaki mereka tepat di bagian betis, lalu berkata, "Demi bapakku dan ibuku, ketahuilah bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah dan sesungguhnya kalian berdua sedang berjalan menuju kebinasaan." Air mata rembes membasahi pipi Adas. Saat itu Al-As bin Munabbih ibn Al-Hajjaj melewatinya lalu berhenti ketika Utbah dan Syaibah melanjutkan perjalanan. Ia mendekati Adas dan berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai budak?" "Aku menangis karena kedua majikanku Utbah dan Syaibah berjalan menuju kebinasaan. Mereka berjalan untuk memerangi Rasulullah SAW." Ditanyakan, "Dan apakah Muhammad benar-benar Rasulullah?" Wajah Adas memucat, tubuhnya bergetar hebat, lalu menangis keras dan berkata, "Ya demi Allah, sungguh ia merupakan utusan Allah kepada seluruh manusia." Oke, di antara pasukan Quraisy ada seorang laki-laki dari Bani Abdul Muthalib bin Abdi Manaf yang bernama Jaham bin Al-Sad yang beristirahat dan jatuh tertidur, lalu tiba-tiba ia terbangun kaget dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Apakah kalian melihat seorang Persia yang berbicara denganku?" Jadi ini dia mimpi sebenarnya. Dia tertidur dan kemudian dia bangun-bangun. "Apakah kalian melihat seorang Persia berbicara denganku?" "Enggak ada," kata orang-orang Quraisy gitu ya. Ia berkata dengan suara getar dan nafas tersengal. Seorang Persia berhenti, lalu mendekatiku dan berkata, "Abu Jahal akan terbunuh. Begitu juga dengan Utbah dan Syaibah, Zam'ah, Abul Bukhturi, Umayyah bin Khalaf, dan Suhail bin Amr akan ditawan." Kemudian aku melihat laki-laki Persia itu menebas leher untanya, lalu melepaskan unta itu di tengah perkemahan pasukan. Tidak ada satupun kemah yang dilewatinya, kecuali terkena percikan darah hewan itu. Orang-orang Quraisy berkata, "Kau telah dipermainkan setan, itu cuma akal-akalan setan doang." Kabar tentang mimpi itu tersebar ke pelosok perkemahan Quraisy sehingga hampir semua Quraisy diliputi rasa takut. Sebelumnya mereka mengolok-olok mimpi Atikah yang akhirnya mewujud nyata. Kini mereka mendengar kabar tentang mimpi yang menggetarkan hati mereka. Mereka terguncang diliputi rasa takut yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Abu Jahal mendengar kabar tentang mimpi yang telah beredar luas itu, sehingga ia tampak marah. Menurutnya, tidak ada langkah yang lebih baik
selain menghukum si penyebar kabar itu agar pasukan kembali tenang dan kembali bersemangat untuk menghadapi perang. Ia berkata tegas, sungguh kalian telah dipermainkan oleh dusta yang disebarkan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Ini merupakan siasat baru yang mereka jalankan. Kita akan melihat besok dalam peperangan siapa yang akan binasa, kita ataupun Muhammad SAW dan para pengikutnya. Itu adalah fakta terkait dengan perjalanan pasukan Quraisy ya menuju Badar, yang kemudian ya boleh jadi belum kita ketahui dan baru mendengarnya saat ini gitu ya. Termasuk saya pribadi ketika baru pertama kali membaca ini, gitu. Baru tahu bahwa ada fakta-fakta perjalanan pasukan Quraisy menuju Badar yang baru saya ketahui ketika pertama kali membaca, bahwa mereka ini ada beberapa orang ya yang kemudian ragu-ragu gitu. Bahkan pemimpin Quraisy-nya itu sendiri itu ragu-ragu gitu ya, pemimpin Quraisy. Kecuali si itu tuh, pria itu tuh, Abu Jahal itu tuh, yang dia itu benar-benar yakin gitu ya, dengan keyakinannya bahwa ya dia harus memerangi Muhammad SAW dan kemudian dia harus menang gitu ya, harus membuktikan apakah dia ataupun Muhammad SAW yang agama yang benar gitu. Oke. Nah baik, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.